Saya teringat hari pertama saya duduk di bangku akademi. Kami ditanya oleh seorang jenderal bintang 4 penuh yang namanya sangat dihormati serta ditakuti di era dia berkuasa saat itu. Dia bertanya, apa tugas intelijen? Yang hadir di ruangan itu terdiam semua. Dan beliau jalan keliling-keliling dan tepat di depan meja saya dia stop dan menggebrak meja saya. Apa tugas intelijen, Mardigu? Saya dengan setengah gemetar berkata, First line of defense, garda terdepan sebuah pertahanan negara. Kelas mendadak hening dan menegang karena dia bergeming dan wajah kerasnya memerah. Bukan, katanya melotot kepada saya. Saya diam saja, namun hati kecil saya tetap bertahan pada pemahaman saya. Tugas intelijen adalah garda pertahanan terdepan. Kalau diibaratkan kita punya rumah di pinggir hutan, maka kita wajib punya anjing penjaga. Lalu siapa penjaga rumah? Anjing penjaga tadi, penginderaannya harus tajam. Mungkin kalau anjing dia diibaratkan anjing herder, galak, tajam, bengis, penginderaannya tajam, matanya bisa melihat dalam gelap dan cerdas, sehingga bisa mengantisipasi pencuri atau penjahat yang akan merampok kekayaan rumah kita. Namun sayang, sejak zaman reformasi, intelijen tugasnya hanya spy saja, seperti wartawan, bukan seperti anjing herder lagi. Ada si anjing penjaga di Indonesia ini, namun hanya anjing pudel. Penjahat pun akan komen, ini anjing apa kucing. Itulah dunia intelijen saat ini yang digembosi oleh Amerika dan IMF. Salah satunya yaitu kita tidak punya undang-undang keamanan nasional yang jauh lebih penting dari RUU KPK kemarin. Kemudian terdengar lagi suara, apa tugas intelijen? Bikin meja digebrak lagi oleh sang jenderal dan semua diam tegang. Karena kami pada diam, dia mulai dengan pidato singkat padat, tapi kami paham. Oh iya juga ya, kami terutama saya yang masih junior kala itu jadi ngeh dan paham. Itu toh tugas intelijen. Dan kalau kembali ke masa sekarang, pantas aja jadi begini negara ini karena unsur itu hilang dalam sendi bernegara. Oke, saya paham. Untung banyak orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu apa yang dikatakan Jenderal Bintang 4 tersebut. Maka saya jadi nggak ungkap deh. Kecuali ada yang mau, saya baru mau ungkapkan. Anda pengagum LB Murdani banget ya? Bukan banget sekali karena beliau adalah orang yang pertama kali jadi Percaya kepada Mas Surya? betul. Jadi dia di hari pertama saya berada di Indonesia, dia adalah orang yang pertama kali menyambut saya tahun 91. Waktu Anda baru pulang dari San Francisco? Dari San Francisco. Anda pendidikannya kan bukan bidang bisnis kan? Bukan. Applied psychology. Psikologi. Jadi banyak orang nih, Mas Wu ini apa sih sebenarnya? Pengusaha, ahli micro apa istilahnya? Micro expression. Micro expression, bisa hipnoterapi. Karena kemudian S2-nya kan memang criminal mind and forensic investigator. Jadi kemudian kita ngambil ada short course untuk disertasi saya adalah state sponsor terrorism. Jadi disitulah saya mengenal tentang dunia terorisme 4.0 di mana disponsori oleh negara gitu ya. Kalau terorisme 1.0 adalah misalnya kayak kartel Medellin, Pablo Escobar dia menekan langsung gitu. Kalau 2.0 sudah kayak ISIS dan lain sebagainya, 3.0 udah pakai teknologi, dan 4.0 negara. Jadi state sponsor terrorism. Jadi kayak negara-negara Libya itu dikonsider sebagai state sponsor terrorism gitu. Oh gitu ya? Jadi itu yang dipelajari Mas Wu? Itu yang dipelajari karena itu waktu pulang Pak LB, beliau Murdani menyatakan bahwa ini orang cukup berbahaya karena waktu dulu Indonesia cuma 2 orang yang melakukan state sponsor terorisme, Pak Harto dan Pak Murdani. Jadi dia mengawasi saya, istilahnya. Dan saya waktu itu kan tidak bisa, ya karena itu kedekatan kita sama dunia shadow yang saya bilang itu karena beliaulah yang mengajari langsung. Dan hari pertama saya ingat ditanya karena ya, apa tugas intelijen? Gitu, saya bilang. Di akademi kita bilang bahwa intelijen adalah first line of defense. Jadi first line of defense ini pertahanan garda terdepan dari sebuah pertahanan itu adalah intelijen. Nah, first line karena itu intelijennya itu harus mengendusnya tajam. Kita bukan intelijen, ada 6 fungsi intelijen, salah satunya spy, salah satunya mata-mata. Jadi kita bedain gitu ya. Kemudian saya bilang first line of defense, di mana garda terdepan sebuah pertahanan adalah intelijen. Jadi intelijen itu ibaratnya anjing tuh herder, buas, tajam, bengis. Bahkan sebelum bergerak pun, karena dunia pertahanan adalah eradicate threat. Ini harus dicatat nih, ini sebagai pelajaran aja bahwa tugas pertahanan, tugas militer adalah eradicate threat, meniadakan ancaman. Tugas polisi adalah mempidanakan ancaman. Jadi kalau perlu belum ada ancaman sudah hilang.
Itu di intelijen. Itu di intelijen, gitu ya, belum ada ancaman. Jadi ini cenderung antara cenderung ada threat atau ancaman sudah dihilangkan dulu. Karena itu kesannya melanggar HAM, kesannya. Nah, Barat untuk membuat kita tidak canggih dianggap hak asasi manusia itu tinggi. Padahal pertanyaan sederhana nih, saya tanya sahabat semua nih, saya tanya ke Mas Helmi, saya tanya, tinggian mana, human right sama nation right? Nation right sih. Selesai. The end of discussion. Dan itulah Pak Murdani pesan ke saya, nation right lebih tinggi, yang membuat ini Indonesia ini intact, Indonesia ini utuh, Indonesia ini ke depan menjadi bertahan 1000 tahun karena nation right di atas human right, gitu. Nah, sekarang human right memang lagi didengung-dengungkan, kita harus meet halfway, bener nggak? Ini harus turun, ini harus naik, gitu loh. Nah, inilah kita pentingnya mengedukasi, karena itu saya punya muscle knowledge agak berbeda nih. Itu saya terus deliver karena itu. Mas Wowi itu memang tahunya terlalu banyak gitu ya. Dia ngerti terorisme. Makanya sebelum-sebelum dia lebih dikenal di TV itu kan kalau ada terorisme gitu dipanggil gitu ya untuk